Hai, Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan Jeng. Di sini kami kelompok 6 akan melakukan Research Burst Learning atau RBL dengan memanfaatkan lintasan pada bidang miring dan lintasan pada bidang lengkung. Selamat menonton. Sebelumnya kita harus mengetahui apa aja yang kita butuhkan dalam percobaan kali ini, yaitu yang pertama ada korek api, ada gunting, penggaris besi, penggaris plastik, cutter, dan juga lem. Sebagai objeknya kita memerlukan bola kelereng besar, bola kelereng kecil, bola gabus, dan bola pejal plastik. Selain itu kita juga menggunakan kardus. Setelah semua alat dan bahan disediakan, kita akan melanjutkan dengan membuat penyangga lintasan. Yang pertama, kita akan memotong kardus seperti pada video. Yang kedua, kita akan mengukur lintasan yang akan dibuat. Selanjutnya, kita akan membuat lubang pada kardus agar lintasan yang nanti kita akan buat berupa karton dapat memasuki lubang tersebut. Jika lubang pada kardus dirasa belum mencukupi agar karton bisa masuk, kita bisa terus lubangi seperti ini. Kemudian untuk alas lintasan, kita akan mengukurnya dan akan melubanginya seperti langkah sebelumnya. Kemudian untuk lintasannya kita memerlukan karton dan kita akan mengukur karton, juga menyesuaikan ukurannya dengan ukuran kardus yang telah kita ukur sebelumnya. Selanjutnya karton akan dipotong sesuai dengan ukuran yang telah kita inginkan. Selanjutnya kita akan menuliskan skala pada karton yang telah kita gunting. Setelah itu masukkan karton ke lubang yang tadi telah kita sediakan di kardus. Setelah lintasan terpasang, kita akan mencoba merapikan penyangga lintasan tersebut. Untuk merapikan, kita perlu menekuk sisi penyangganya. Dan selanjutnya kita akan membuang kardus yang tidak digunakan sebagai penyangga lintasan. Untuk mengambil video pengamatan, potong salah satu sisi dari penyangganya. Lintasan yang kami buat telah selesai. Setelah lintasan siap untuk digunakan, kita akan melakukan proses pengambilan data. Untuk pengambilan data pertama, kita akan menggunakan lintasan miring. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan data dari lintasan lengkung. Langkah pertama, masukkan video ke dalam aplikasi tracker. Kemudian, tambahkan calibration stick untuk mengkalibrasi jarak. Kemudian tambahkan koordinat kartesius. Selanjutnya, klik track dan pilih new, kemudian point mass. Kemudian, kita menandai posisi dari bola pada setiap frame atau tiap bingkai dari video. Dan akan dihasilkan tabel posisi terhadap waktu.
Berikut merupakan data-data yang diperoleh untuk pengukuran lintasan lurus miring. Selanjutnya, terdapat juga data untuk pengukuran lintasan melengkung. Dari data-data yang didapat sebelumnya melalui aplikasi tracker, diperoleh data kecepatan. Data kecepatan di sini merupakan kecepatan akhir dari lintasan lurus dan kecepatan akhir dari lintasan lengkung. Berikut merupakan data waktu tempuh percobaan yang diperoleh dari aplikasi tracker. Perbedaan waktu tempuh yang dialami benda pada percobaan ini cukup kecil sehingga dapat diabaikan. Perbedaan waktu tempuh disebabkan oleh human error dan tidak idealnya kondisi lab. Maka teori kekekalan energi mekanik pada sistem yang ideal bisa dibuktikan. Perbedaan lintasan percobaan membedakan jarak yang dilalui dan bukan perpindahan, sehingga membedakan lintasan secara teori tidak akan mempengaruhi kecepatan dan waktu tempuh. Di sini kami mencari energi potensial menggunakan rumus energi potensial sama dengan massa dikalikan gravitasi lalu dikalikan dengan ketinggian, di mana kami menggunakan gravitasi di 9,8 meter per sekon kuadrat dengan ketinggian yang sama yaitu 0,2045 meter, maka didapatlah energi potensial masing-masing benda dan tertera pada tabel. Untuk menemukan energi kinetik total, selain energi kinetik translasi, kami juga perlu menemukan energi kinetik rotasi dikarenakan gerakan yang ada pada percobaan kali ini adalah gerakan menggelinding. Oleh karena itu, energi kinetik total adalah energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi, di mana energi kinetik translasi adalah setengah mv kuadrat dan energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat, dengan I adalah 2/5 mr kuadrat dikarenakan bola yang kami gunakan pada percobaan ini semuanya adalah bola pejal, dengan W adalah V per R. Sedangkan kecepatan yang kami gunakan adalah kecepatan yang telah ditemukan menggunakan aplikasi tracker. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan rumus yang ada sebelumnya. Hasil perhitungan untuk lintasan lengkung dan lintasan lurus sesuai dengan yang tertera pada tabel di slides. Selanjutnya akan dicari rumus untuk menentukan koefisien gesekan. Di dalam percobaan berlaku hukum kekekalan energi, sehingga energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Pada kondisi awal terdapat EP dan EK yang masih bernilai 0 karena pada saat itu benda belum memiliki kecepatan. Pada kondisi akhir, energi potensial yang ada pada kondisi awal mengalami perubahan menjadi energi kinetik rotasi, energi kinetik translasi, dan usaha oleh gaya gesek. Penggunaan momen inersia sebesar 2/5 mr kuadrat dengan anggapan bahwa benda adalah bola pejal. Usaha oleh gaya gesek adalah energi yang hilang akibat gaya gesekan. Untuk slide ini, kami melakukan analisis pada lintasan lurus untuk menentukan energi yang terkonversi akibat tidak idealnya kondisi percobaan. Sebelumnya didapatkan data energi potensial dan energi kinetik total, di mana secara teori, energi kinetik seharusnya sama besarnya dengan energi potensial awal. Nyatanya, energi kinetik dikurang dari EP awal, sehingga terjadi konversi ke energi bentuk lain, yaitu usaha gaya gesek. Melalui rumus, kita bisa menentukan koefisien gaya gesek yang dimiliki lintasan lurus dan juga persentase hilangnya energi potensial menjadi usaha gaya gesek. Pada skenario idealnya yang lain adalah jika benda selip dan tidak mengalami gerak rotasi. Pada perhitungan bagian bawah, kita menghitung persentase energi awal yang terkonversi menjadi energi rotasi dan gesek. Kesimpulan semua perhitungan ini adalah untuk membuktikan bahwa dalam keadaan tidak ideal kita masih berlaku hukum kekekalan energi, namun tidak menjadi energi kinetik saja, melainkan juga rotasi dan gaya gesek. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan kami kali ini, yang pertama, energi potensial benda pada titik tertinggi lintasan terkonversi menjadi energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi, dan usaha gesek pada titik akhir lintasan. Hal ini sesuai dengan hukum kekekalan energi. Yang kedua, bentuk dan kemiringan lintasan tidak berpengaruh pada waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan bidang, baik bidang miring maupun bidang lengkung. Karena waktu tempuh yang didapat dari setiap variasi benda dan kemiringan relatif sama. Demikianlah video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan.